Pernyataan. Namun, belakangan ini Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkap adanya uang tambahan yang harus disetorkan penyelenggara Formula E. Dari hasil siasi, total komitmen fee yang harus dibayarkan adalah sebesar 36 juta pound sterling atau 653 miliar rupiahnya. PT Jakpro masih harus membayar uang komitmen 5 juta pound sterling atau setara 90,7 miliar rupiah. Jakpro bohong. Ternyata mereka masih harus setor 90,7 miliar rupiah untuk komitmen fee. Ditulis oleh Papa Dimas dari siwar.com. Gelaran ajang balap mobil listrik Formula E memang sudah selesai dan sukses dari segi jumlah penonton. Ya iyalah, kan ada aksi borong tiket dari sejumlah partai politik. Namun, usahanya gelaran itu ternyata justru menyingkap banyak tabir baru yang cukup mencengangkan. Salah satunya yang terbaru adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang menyatakan bahwa PT Jakpro selaku penyelenggara harus menyerahkan uang tambahan yang dibayarkan sebagai komitmen fee. Lah gimana? Udah bayar 560 miliar rupiah, kok masih harus bayar lagi? Dalam dokumen laporan hasil pemeriksaan atau LHP tahun anggaran 2021, BPK menyebutkan PT Jakpro melakukan renegosiasi dengan pihak Formula E Operation atau FIO, sehingga total komitmen fee yang harus dibayarkan sebesar 36 juta pound sterling. Namun, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga sudah membayar komitmen fee sebesar 31 juta pound sterling. Sementara sisa kewajiban komitmen fee sebesar 5 juta pound sterling atau setara 90,7 miliar rupiah akan dibayar oleh PT Jakpro di tahun ketiga dengan dana non-APBD. Berarti selama ini PT Jakpro bohong, sebab temuan BPK tersebut berbeda dengan pengakuan PT Jakpro yang menyebutkan tidak ada tambahan komitmen fee selain biaya yang sudah disetorkan. Managing Director Formula E Jakpro, Gunung Kartiko mengatakan, angka pembiayaan komitmen fee yang sebelumnya harus disetor sejumlah 2,3 triliun rupiah berhasil dinegosiasi menjadi 560 miliar rupiah saja. Kurang hebat apa coba PT Jakpro ini? Hanya dalam waktu 2 malam, mereka berhasil negosiasi pembayaran komitmen fee tinggal 25%-nya saja. Kewajiban membayar 2,3 triliun rupiah hilang, digantikan 560 miliar rupiah yang sudah disetor dan dijadikan untuk 3 tahun penyelenggaraan Formula E 2022, 2023, dan 2024. Kata Gunung, negosiasi berhasil diterima pihak FIO karena alasan pandemi COVID-19 yang sempat melanda Jakarta hingga 2 gelombang. Lalu timbul pertanyaan sekarang, kalau sisa 90,7 miliar rupiah itu bukan dari APBD, mau pakai dana dari mana? Sponsor. Pret. Sponsor mana lagi? Lawang sponsor yang pas balapan tempo hari aja nggak jelas nyumbang dana berapa. Bahkan Jakpro sampai hari ini juga masih menghitung berapa keuntungan yang mereka dapat dari balapan ini. Katanya keuntungannya banyak banget, apalagi uangnya dalam bentuk recehan. Makanya ngitungnya lama. Kalau memang ternyata dana yang digunakan adalah APBD, Pemprov DKI benar-benar keterlaluan. Jelas menghamburkan uang rakyat demi proyek ambisius Anies Baswedan. Apalagi penyelenggaraan Formula E ini juga sudah melanggar aturan. Sudah jelas tertulis bahwa program kerja kepala daerah tidak boleh melampaui masa jabatannya. Lah ini, Anies akan lengser tahun ini, tapi pembayaran komitmen fee sudah dilakukan untuk 3 tahun gelaran balapan. Masih ada hutang lagi, kan koplak. Harusnya uang sebanyak itu bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Salah satunya pengentasan kemiskinan warga Jakarta yang menurut data BPS angka kemiskinannya meningkat tajam sejak Anies Baswedan menjabat. Banyak yang bisa dilakukan dengan APBD itu untuk warganya. Bukannya malah dibuang percuma, menggelar balapan yang gak ada faedahnya sama sekali buat warga. Apa sih efek balapan mobil listrik buat warga DKI? Kampanye green energy. Omong kosong. Warga DKI banyak yang miskin, anak-anak menderita gizi buruk. Kekurangan air bersih, itu yang seharusnya dijadikan skala prioritas. Lalu dengan menggelar balapan, semua itu bisa teratasi. Halah, paling juga nanti semua diserahkan lagi ke pemerintah pusat. Menteri lagi yang ngurusin, lalu Anies kerjanya apa? Kerjanya bikin Jakarta tambah runyam. Setuju? Begitulah kura-kura. Merupakan akhir-akhir ini buruknya kualitas udara di DKI Jakarta memang kembali menjadi sorotan setelah lembaga data kualitas udara IQ Air ini merilis bahwa DKI Jakarta menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan kualitas terburuk di dunia pada tanggal 17 Juni kemarin. Nah, lantas bagaimana dengan kualitas udara Jakarta pada Sabtu pagi ini? Kualitas udara DKI terburuk di dunia. Anies gak pamer ke medsos?
Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Pada Februari 2021 lalu, Anies memamerkan kondisi udara di ibu kota yang lebih bersih selama pandemi COVID-19 saat mengikuti acara Forum C40 bersama sejumlah kepala daerah dan tokoh dari berbagai negara. Mari kita ambil pandemi COVID-19 sebagai contoh, karena pergerakan orang dibatasi, ekonomi kota melambat. Namun, di sisi lain banyak kota dan penduduknya mengalami pengalaman langka. Apa itu? Udara bersih, kata Anies. Anies menyebut DKI berhasil mengambil momentum udara yang lebih bersih dengan mencapai beberapa tonggak masalah transportasi dan mobilitas. Akan tetapi prestasi tersebut lucu dan konyol, karena itu terjadi karena masa pandemi, di mana banyak orang enggan keluar rumah dan WFH. Itu bukan prestasi, itu juga bukan sesuatu yang layak dibanggakan karena hanya sementara. Setelah pandemi, keadaan akan kembali seperti semula, bahkan bisa lebih parah. Dan ternyata memang benar, beberapa hari terakhir kualitas udara di Jakarta tercatat menjadi yang terburuk di dunia. Bahkan pada pagi ini, catatan tersebut merujuk data kualitas udara atau Air Quality Index atau AQI dari situs AQR. Dilihat dari situs AQR, indeks kualitas udara di angka 192 atau tidak sehat, konsentrasi PM2.5 di udara Jakarta saat ini 27 kali di atas nilai panduan kualitas udara tahunan WHO. Apakah Anies akan memamerkan prestasi ini di media sosialnya? Jangan harap, ini bisa memalukan citra politiknya yang dipoles dengan mulus. Palingan ini akan menjadi tugas dan tanggung jawab Wagub DKI yang sudah terbiasa menghalau kritikan demi menjaga nama baik Anies. Sebenarnya biang keroknya cuma satu, yaitu kemacetan yang semakin parah setiap tahunnya. Apakah ini hasil dari kebijakan yang diklaim terbaik di dunia? Tahun lalu mengklaim transportasi di DKI sudah sangat mumpuni dan berkembang pesat. Lalu kemacetan DKI semakin berkurang. Di Forum C40 tadi, Anies juga menyebutkan Jakarta berhasil menurunkan urutan kota termacet sedunia. Setelah lama dianggap sebagai salah satu dari 10 kota teratas yang paling macet di dunia, menurut Indeks Lalu Lintas TomTom 2020. Faktanya, kami turun ke posisi 31. Kedua, jumlah pengendara sepeda di Jakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan di beberapa daerah meningkat 10 kali lipat, kata Anies. Anies bilang Pemprov DKI berupaya mendorong orang untuk mengubah pola pikir mereka tentang bersepeda. Tapi olahraga atau hiburan menjadi transportasi. Faktanya, itu semua hanyalah klaim tidak permanen karena peran pandemi. Sebenarnya inilah realita dari prestasi Anies. Prestasi receh, secuil dan hanya sementara.